Bentar ya, aku kirim. Udah mulai. Oke. Nggak apa-apa, kita mulai aja kali ya sambil nunggu yang lain bergabung ya, karena memang cuaca juga lagi kurang ini ya, cerah. Iya, ini. Bu Luda ya ininya, MC-nya. Ya, halo, bisa dimulai? Silakan Bu, enggak? Ya, bisa dimulai ya? Ya, Mbak. Dimulai ya, nggak apa-apa. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih telah membersamai dan meluangkan waktu hari ini kita bersama-sama untuk belajar. Pada dasarnya kita sebagai guru adalah pembelajar, oleh karena itu jangan pernah bosan-bosan untuk selalu belajar dan berbagi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hari ini siap ya, kepada pemateri, Ibu Ade Misri, kemudian Ibu Vina, selanjutnya juga Ibu Fitri yang hari ini siap. Nah, untuk selanjutnya, sebelum dimulai, ada sedikit pantun, Kak. Tentunya seperti kemarin. Oh, kebinuang dan memang asik. Cakep. Mainnya bersama kawan. Cakep. Niatin kumpul di praktik baik. Materinya asik juga berkesan. Untuk selanjutnya, memulai acara hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya saya langsung saja karena biar materinya lebih leluasa ya, lebih panjang dan lebar menjelaskannya. Jadi langsung saja, Ibu dan Bapak sudah kenal saya ya. Sudah. Jadi langsung saja kepada Ibu Ade Misri, maaf, SPD, saya persilahkan untuk memulai di sesi pertama ini. Terima kasih. Silakan Ibu Ade. Ya, baik. Terima kasih Bu Luda. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu. Jelas. Soalnya lagi geluduk-geluduk di sini ya. Oh, hujan ya? Udah hujan ya, di Serang belum. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya Allah teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi, mungkin ada beberapa peserta di sini yang dari kemarin mengikuti rangkaian kegiatan pembatik ya. Jadi minggu ini tanggal 17 sampai tanggal 21 itu lagi rame-rame banget itu webinar. Karena se-Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu flyer berseliweran di semua media sosial itu dari Sabang sampai Merauke. Karena kita lagi stripping ini ya, webinar dari tanggal 17 sampai tanggal 21, kita lagi berlomba-lomba mengadakan webinar praktik baik inovasi pembelajaran yang pernah kita lakukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini nggak bosen gitu ya. Bosen nggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan enggak ya. Enggak ya. Iya. Apalagi ada Bu Ade, nggak bosen deh.
Jadi harapannya dalam waktu yang sempit ini ya, yang hanya 1,5 jam, kepotong dan lain-lain sekitar 20 menit masing-masing pemateri, mudah-mudahan kalau untuk bisa langsung praktik baiknya nggak mungkin ya, karena dalam waktu 20 menit sangat singkat. Tapi yang kita harapkan di sini mudah-mudahan gitu Bapak Ibu dengan sedikit pengalaman yang pernah kita lakukan dapat terinspirasi gitu ya, tergerak untuk nyoba gitu. Karena menurut saya kalau untuk tutorialnya saya yakin banget itu di YouTube udah banyak banget ya, semua platform teknologi itu banyak, tinggal maunya aja. Jadi mudah-mudahan hari ini tergerak dulu deh hatinya gitu ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Lagi pilih. Izin share screen sebentar. Lagi OTW ya Bapak Ibu. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bun. Ya, Sudah, saya Bu. izin off cam ya, soalnya sinyalnya tidak bersahabat. Jadi kalau buka share screen terkendala. Baik Bapak Ibu, ini materi saya. Aduh, kadang saya suka nggak pede gitu Bapak Ibu ya, soalnya materinya udah sering gitu ya, kayak semua orang udah bisa gitu ya. Cuman nggak apa-apa, tetap semangat gitu ya, berbagi praktik baik. Mudah-mudahan di sini ada yang sudah bisa tapi belum tergerak gitu ya. Terus ada yang belum bisa, hari ini bisa nyoba gitu langsung, dan yang sama sekali belum tahu jadi tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini judul asesmen saya, judul praktik baik saya adalah asesmen formatif menyenangkan dengan kuisis mode kertas. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk kuisis ini tidak hanya bisa untuk asesmen formatif ya Bapak Ibu, bisa juga untuk asesmen awal atau asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Kemudian bisa juga untuk asesmen sumatif gitu ya. Cuman pada hari ini saya lebih fokus ke asesmen formatif. Kenapa? Karena memang pada praktik baik saya ini digunakan saat proses pembelajaran gitu. Jadi sebenarnya ini bebas ya Bapak Ibu ya untuk kuisis. Kemudian Bapak Ibu seperti biasa kita menggunakan alur STAR di mana S-nya adalah situasi, kemudian T-nya adalah tantangan, A-nya aksi, R-nya adalah refleksi. Nah, Bapak Ibu beginilah situasi di sekolah saya ya Bapak Ibu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu berbeda ya keadaannya. Kalau untuk di daerah saya di Pandeglang gitu ya, Mandalawangi, rata-rata sama ya situasinya. Yang pertama, saat murid mendengar akan diadakan asesmen, kalau dulu kita bilangnya ulangan gitu ya, pasti anak-anak itu nggak suka gitu ya. Pasti pada bilang ya gitu. Nggak mau Bu, ngapain sih ulangan gitu ya, belum belajar Bu gitu kan. Nah itu situasinya. Terus kemudian biasanya asesmennya itu dilakukan dengan cara yang konvensional ya, seperti PG, esai gitu ya, yang tentunya hal itu sangat bosen gitu ya. Bisa dari SD sampai SMP, SMA gitu ya, kok gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kegiatannya menjadi membosankan. Kemudian bagi murid ya, asesmen itu merupakan bentuk penghakiman gitu ya. Jadi kalau dulu zamannya saya sekolah ya, kalau mau ulangan itu deg-degan, takut ya. Karena biasanya kalau sama guru saya itu nanti nilainya itu dibacain Bapak Ibu, dibacain nilainya segini-segini. Si A dapat segini, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu dibacain. Jadi takut tuh ya. Takut jadi ketahuan bodohnya gitu kalau dapat nilai ini ya, apalagi dapat nilainya 0 gitu tuh ya kalau nggak belajar. Jadi sebuah bentuk penghakiman ya, apakah kita murid yang pinter atau yang bodoh gitu ya.
Itu situasinya Bapak Ibu. Kemudian tantangannya untuk sebagian besar di wilayah Pandeglang mungkin sama ya di kota juga masih tidak memperbolehkan siswanya membawa handphone. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau di sekolah Bapak Ibu sudah boleh bawa handphone nggak? Ya, kalau di sekolah nggak boleh. sama nggak boleh ya, sama ya, hampir sama ya. Karena memang handphone itu banyak plus minusnya ya, walaupun sekarang kemajuan teknologi, cuman kalau kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan, ya pasti banyak negatifnya yang didapatkan oleh siswa kita gitu. Karena kan kita belajar di kelas sejam 2 jam pakai handphone, sisanya mereka ambil alih sendiri ya, kita nggak tahu mereka buka-buka apa. Nah itu kemudian tantangannya ketersediaan sarana prasarana atau komputer ya. Jadi memang sulitnya ketika kita mau menerapkan suatu teknologi ya, pembelajaran berbasis teknologi itu di sekolah-sekolah pinggiran khususnya kesulitannya di sarana prasarana ya. Jadi walaupun ada di ruang multimedia gitu atau di lab komputer, tapi kan kita sebagai guru mapal umum nggak mungkin kan tiap hari bisa pinjam labcom gitu ya, karena akan dipakai juga oleh guru yang lain seperti itu. Kemudian jaringan internet di sekolah juga kadang bermasalah ya. Jadi pernah beberapa kali mencoba nyuruh siswa gitu buat bawa handphone. Contohnya waktu asesmen kemarin ya, asesmen sumatif akhir semester atau akhir tahun itu kita kan sudah mulai digitalisasi ya, udah online. Tapi itu pasti banyak banget alasan anak-anak itu. Ada yang nggak punya kuota, ada yang ada kuotanya tapi nggak ada jaringannya gitu kan. Ada yang nggak dicas gitu, HP-nya mati gitu kan. Pokoknya banyak lah gitu ininya, alasannya gitulah. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut ya, ini beberapa aksi yang saya lakukan. Yang pertama mencari ide praktik tentang asesmen di PMM. Bapak Ibu sebenarnya kita nih promosi PMM juga Bapak Ibu. Jadi kita nih nggak bosen-bosen buat promosi PMM lagi gitu ya. Yang ditanya udah berapa sertifikat gitu Bapak Ibu ya. Betul nggak? Sekarang kalau workshop tentang IKM, pasti yang ditanya udah berapa sertifikat PMM-nya gitu ya. Ya, karena kita mau tidak mau ya, pemerintah sudah memfasilitasi kita dengan berbagai platform, salah satunya adalah PMM. Saya rasa di PMM itu semuanya sudah lengkap, dari mulai asesmen, bahan ajar, CPTP, ATP yang Bapak Ibu cari ya, sampai ke ide praktek itu ada ya, tinggal kita maunya aja gitu. Setelah dapat ide praktek, kebetulan banyak di PMM tentang kuisis ya, yang mode kertas juga ada. Kemudian menyusun modul ajar. Jadi saya dapat materi pernah dari Bu Eli Sofiar ya, kalau Bapak Ibu kenal, beliau juga praktisi pendidikan, bahwa sebenarnya modul ajar itu Bapak Ibu tidak saklek harus jadi di awal semester. Jadi itu adalah miskonsepsi ya. Jadi sebenarnya modul ajar itu dinamis Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita tidak mesti awal semester itu ngeprint RPP langsung untuk 1 semester gitu ya. Betul nggak? Karena ide-ide itu kan muncul sambil berjalan. Dan pembelajaran berikutnya itu kan hasil dari pembelajaran yang hari ini gitu. Jadi RPP itu atau modul ajar perlu terus dinamis, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian setelah menyusun modul ajar, selanjutnya menyiapkan soal ya, soal yang akan digunakan untuk kegiatan asesmen. Kemudian seperti biasa melaksanakan proses pembelajaran, kemudian melaksanakan asesmen dengan kuisis. Nah, Bapak Ibu izin ya, ini saya tampilkan video. Langkah pertama yaitu Bapak Ibu buka webquizzes.com. Terdengar Bu Ade. Bapak Ibu login dengan email Bapak Ibu guru dan masuk sebagai guru. Pada tampilan beranda, Bapak Ibu pilih soal yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Jika Bapak Ibu belum memiliki soal, Bapak Ibu bisa mencari soal yang tersedia di Quizizz dan tinggal menyesuaikan soal yang Bapak Ibu inginkan. Jika sudah, karena saya materi klasifikasi makhluk hidup, saya akan buka soal yang sebelumnya telah saya buat. Kemudian kita cari menu mode kertas. Setelah itu akan tampil tampilan seperti berikut ini. Kita pilih menu print kartu QR untuk siswa.
Kemudian nanti akan tampil seperti gambar. Itu Bapak Ibu Guru print QR code di kertas dan dilaminating manual dengan menggunakan lakban agar lebih awet. Kalau sudah, kita klik mulai. Kalau sudah, jangan lupa hubungkan perangkat dengan perangkat kita yang di handphone. Klasifikasi makhluk hidup. Cara menjawabnya, kalau kalian pilihannya A, maka lihat yang huruf A mana huruf A, yang huruf A di atas ya, yang ada langsung nomor pertama ya, nomor pertama. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup ya. A bernafas, B bereproduksi, C beradaptasi, D berpikir. Ayo mana yang bukan ciri makhluk hidup? Ayo apa jawabannya? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu pindai ya. Jangan bergerak ya. Oke. Ya, yang belakang diangkat ya ke sini. Oke. 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 Sudah ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya D berpikir. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Coba lihat yang salah. Kita lihat jawabannya yang benar adalah D. Kalau ini ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf mungkin saya tidak bisa menjelaskan untuk tutorialnya dari awal sampai akhir karena keterbatasan waktu ya hanya 20 menit dan saya rasa banyak gitu ya tutorialnya di YouTube terkait quizzes mode kertas ini. Yang pasti untuk quizzes mode kertas jadi semi online jadinya ya. Jadi gurunya tetap menggunakan gadget. Itu harus udah ada 2 device ya Bapak Ibu, ada 2 device, satu komputer yang untuk menampilkan soal di layar dan satu lagi handphone untuk memindai. Dan jangan lupa quizzes yang di laptop sama yang di handphone akunnya harus sama biar tersambung seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini refleksinya Bapak Ibu. Untuk refleksinya dampak bagi murid tentu saja tadi bisa terlihat ya Bapak Ibu dari suasana kelas yang menjadi lebih heboh gitu ya, lebih seru gitu ya. Jadi mereka enggak ngerasa kalau mereka lagi ulangan gitu ya. Jadi seolah-olah mereka lagi game aja gitu ya. Kemudian dapat memperkuat pemahaman mereka terkait topik pembelajaran yang telah diajarkan. Karena begini, biasanya kalau saya itu Bapak Ibu setelah membahas satu soal itu kan terlihat jawabannya ya, mana yang benar, mana yang salah. Dan saya suka ngebahas yang salahnya itu apa jawaban yang benarnya, kenapa anak-anak pada salah seperti itu. Jadi pada saat itu juga anak-anak bisa langsung tahu jawaban yang benarnya apa gitu. Kemudian membangkitkan motivasi sehingga dapat membantu meningkatkan minat dan partisipasi mereka. Jadi benar-benar teknologi atau permainan games dan permainan itu adalah hal yang dinanti-nantikan oleh murid kita. Terbukti kalau pelajaran saya itu pasti yang ditanyain, Bu, kapan game lagi gitu. Bu, kapan permainan lagi? Pasti itu yang ditanyain. Jadi bukan nanyain tentang pelajarannya, tapi tentang gamenya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi yang penting anak-anak semangat dulu. Insya Allah kalau udah semangat untuk belajarnya gampang gitu nyangkutnya. Nah, kemudian bagi guru sendiri, Bapak Ibu. Nah, untuk kelebihannya ya, jadi walaupun banyak kelebihannya, tetap ada kekurangannya. Untuk kelebihannya tadi ya, untuk meningkatkan motivasi. Nah, namun untuk kekurangannya, jadi memang quizzes ini Bapak Ibu terbatas ya. Jadi walaupun sekarang sudah ada fitur terbaru, dia bisa soal esai, tapi esainya itu hanya isian pendek yang jumlah karakter jawabannya terbatas. Dia quizzes itu belum bisa. Saya rasa hampir semua platform teknologi ya tentang asesmen itu
jarang yang soalnya esai ya, karena belum sampai. Kalau esai itu kan harus dikoreksi sendiri oleh gurunya. Jadi assessment quizzes ini belum terlalu bisa memberikan feedback yang mendalam gitu terkait kemampuan peserta didik. Oke, baik Bapak Ibu, sudah selesai. Ini slide-nya udah terakhir, udah thank you ya. Kalau udah thank you berarti udah selesai. Demikianlah praktik baik yang saya sudah lakukan. Mudah-mudahan menginspirasi untuk nanti tanya jawabnya. Mungkin nanti di akhir aja Bapak Ibu ya sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Ibu Ade Sri. Ya, luar biasa ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik Ibu Ade, terima kasih atas paparannya. Kita akan teman-teman kira-kira bertanya terlebih dahulu apa? Ya, boleh Ibu Subah, ya. Silakan Ibu. Sudah raise hand? Ya, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu. Menanggapi menanggapi. Ya. Bukan bertanya ya, menanggapi Boleh apa yang disampaikan oleh Bu Ade tadi, sungguh luar biasa. Dan memang apa ya? Saya juga sudah menerapkan gitu adanya penilaian gitu ya. Itu emang membuat anak merasa tertekan ketika dia mendapatkan nilai yang kurang bagus gitu. Makanya saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bu Ade dan bisa menginspirasi saya gitu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin yang lain ada? Memang permainan kuisis ini sangat menarik ya Ibu Bapak ya. Anak saya juga begitu ditawarkan dan gurunya, ini apa ini? Ini game. Oh ternyata kuisis. Dan semangat banget, senang. Cuma gitu, kalau misalnya untuk di daerah atau tingkat sekolah yang rendah, itu jadi penasaran mereka itu kepengen, tapi apa daya tidak memungkinkan. Pertama yang belum punya HP ya Bu ya, yang tidak ada sinyal, itu sangat-sangat kasihan sekali gitu loh. Jadi memang ini sangat mendukung untuk pembelajaran ya gitu Bapak. Silakan mungkin ada yang lain yang ini ditanyakan. Ini Ibu Adik kalau bisa kalau boleh tahu tingkat kelas SD, SMP. Kenapa Bu? SD atau SMP ya? SMP Bu. SMP. Oh SMP. Mungkin Wangi ya? Bu ya, dilanjut ya. Dilanjut nanti pertanyaannya di akhir kalian. Iya. Ya. Oke, siap. Mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan Ibu Bapak bertanya. Tadi paparannya sudah singkat dan jelas dan cukup menantang ini. Trik-trik membuat kuisisnya. Ada dilanjut saja. Ya, mungkin ada tambahan. Luda mungkin dilanjut saja dulu dengan pemaparan materi yang lain. Nanti sesi dilanjut saja. Dilanjut yang kedua oleh Ibu Vina Setiawati. Silakan Ibu untuk memaparkan. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri ya.
Takut ada yang belum kenal katanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Vina Sniawati, saya guru penggerak angkatan 2, pengajar praktik angkatan 6 dan 9, sekarang sedang menjadi sahabat teknologi Provinsi Banten dan SILN 2023. Saya bersama Bu Ade Mistri dan Bu Fitri, alhamdulillah kemarin lolos dari level 3 ke level 4. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang materi yang telah kami dapatkan di level 1 sampai 3 kemarin sebagai salah satu syarat untuk ke level 4 ini. Baik Bapak Ibu, kemarin saya hari Rabu ya, Rabu sudah memberikan materi berupa MPI ya, multimedia pembelajaran interaktif. Hanya mungkin kemarin terlalu terburu-buru sampai saya rasa saya kurang maksimal untuk menyampaikan apa itu MPI. Saya karena saya pikir semua orang sudah memahami MPI, tapi ternyata oh iya ya, tidak semua orang tahu apa sih itu MPI. Maka dari itu akan saya perkenalkan tentang MPI. Apakah itu MPI? Oke, sebentar. Sebentar, saya izin share screen. Oke, baik. Apakah sudah nampak Bapak Ibu untuk MPI ini? Oke, baik, kita akan baik. Ya, sudah Ibu. Baik, kita akan lebih mengenal tentang apa itu MPI, yaitu multimedia pembelajaran interaktif ya. Ini ada unsur-unsur pembelajaran, interaktivitas, multimedia, ada gambar ilustrasi, animasi, video, simulasi, dan lain-lain. Nah, kan kita biasanya menggunakan media presentasi ya. Yang saya akan perkenalkan ini adalah multimedia pembelajaran interaktif. Perbedaan antara media presentasi dan multimedia pembelajaran interaktif atau kita singkat sebagai MPI. Yang pertama itu kalau presentasi ada kontrolnya pada penyaji. Jadi kita sebagai guru untuk memindahkan slide atau apa melalui kita ya. Kemudian materi disajikan dalam poin-poin, navigasi sederhana, dan evaluasi berupa penugasan. Namun pada MPI ini kontrol pada pengguna. Jadi nanti kita share linknya di WA grup atau apa untuk ke orang tua. Kalau kebetulan saya di TK ya, kalau TK itu kan handphonenya dipegang oleh orang tua ya. Nanti kita share di WA grup, nanti anak bisa langsung memainkannya. Kemudian materinya lebih rinci dan lengkap, navigasi lebih lengkap, evaluasi interaktif, dan dilengkapi dengan penilaian. Ragamnya ada bermacam ini multimedia ini, ada MPI ini, ada tutorial, drill and practice, simulasi, dan instructional games. Oke, sebentar. Nah, komponen MPI ini yang pertama adalah judul. Judulnya itu apa? Sasarannya itu siapa? Apakah anak dari usia TK sampai SMA? Kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada uraian materinya, ada latihan tes, dan referensi. Nah, ini tahapannya, ada tahapan pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, di sini kita akan melihat siswanya jenjang apa, kelas apa, semester berapa, baru kita mulai membuat. Yang pertama kita menentukan topik materi berdasarkan 2 atau 3 indikator sehingga materi tidak terlalu luas. Karena MPI yang dikembangkan merupakan learning object atau bagian pembelajaran topik. Kemudian menyusun peta berdasarkan silabus pembelajaran. Dalam MPI ini pun ada latihan dan tes ya. Jadi setelah ada materi, kita ada latihan dan tes di situ. Contoh peta materinya, yang pertama kita menentukan judul yang menarik, kreatif, dan mudah diingat. Judul disesuaikan dengan materi MPI ya. Utamakan bahasa visual, ada ilustrasi, foto, video, animasi, dan simulasi. Kemudian harus singkat, jelas, lengkap, komunikatif, dan interaktif ya. Uraian materi MPI bukan seperti memindahkan buku, jadi kita nggak bisa copy paste dari buku ya, karena isinya tidak boleh terlalu banyak seperti buku ya. Kemudian berikan contoh untuk memperdalam materi dan menambah pemahaman siswa.
Nah, di MPI ini kita wajib mencantumkan referensi. Jika kita mengambil gambar dari Google atau Wikipedia atau apa, kita wajib mencantumkan referensi, baik itu disimpan di daftar pustaka maupun di halaman yang ada gambarnya tersebut. Nah, tata letaknya pun harus disesuaikan ya. Jadi, karena ini berupa visual, jadi sebisa mungkin kalau seperti yang gambar pertama ini yang planktonik, ini kan karena background-nya itu kan sudah rame ya, ada tulisannya hitam, jadi kurang jelas. Nah, yang benar ini walaupun background-nya rame, kita tambahkan seperti apa ya, whiteboard gitu, agar fokus pembaca tuh pada whiteboard ini. Nah, kemudian navigasinya pun harus konsisten ya. Navigasi seperti ini, dia posisinya di sini. Jadi jangan yang satu pengen di sini, satu di sana ya, itu karena tidak konsisten. Tips navigasi itu tidak membingungkan dan sesuai kebutuhan pengguna, konsisten dalam bentuk, tempat, dan fungsi. Lalu ada color wheel atau color scheme, pemilihan warna ya. Jadi jangan sampai seperti ini nih, gambar singa ini kan abu-abu ya, jadi tidak menarik. Dan ini juga tulisannya, background-nya biru gelap, sementara tulisannya biru juga walaupun lebih terang, kita bacanya agak sulit ya. Tapi jika seperti yang di bawah nih, background-nya itu biru gelap dan tulisannya putih, maka tulisannya akan terbaca. Dan ini color wheel ini juga ada apa ya istilahnya, sendiri di situ, supaya kita tuh bisa melihat warna-warna apa saja yang kita perlukan untuk membuat MPI ini. Nah, pemilihan jenis huruf pun harus sesuai. Jadi jangan sampai karena oh tulisannya bagus, saya memilih yang ini tapi ternyata oleh pengguna dirasa terlalu apa ya tulisannya sulit untuk terbaca. Jadi untuk sebab itu diusahakan jenis hurufnya kita menggunakan Arial, Tahoma, Arial Black, Verdana atau Calibri. Ini huruf yang paling jelas untuk dilihat. Selanjutnya media pendukung MPI, ada diagram, foto, ilustrasi, audio, video, simulasi, dan animasi. Jadi banyak sekali yang bisa kita input di dalam media pendukung MPI. Nah, yang harus diingat ini, gunakan media pendukung yang sesuai kebutuhan materi. Jika tidak berkaitan dengan materi, sebaiknya tidak digunakan. Lalu tepat sasaran pengguna, kita sesuaikan usia dengan media pendukungnya ya. Jadi kalau untuk usia TK, sebisa mungkin jangan sampai apa ya animasinya tuh yang dewasa atau istilahnya 17 plus gitu ya. Lalu kemudian tidak melanggar haki. Sertakan referensi dalam setiap penggunaan media pendukung yang digunakan. Nah, kemudian review dan revisi MPI itu fungsinya untuk melihat apakah hasil dari produksi MPI ada kesalahan yang perlu untuk diperbaiki atau direvisi lebih lanjut sebelum digunakan ke sasaran pengguna. Ketika saya membuat MPI, saya berkali-kali melakukan trial and error. Jadi untuk melihat kira-kira sudah berhasil atau tidak sih gitu. Sampai terakhir sebelum saya kirim tugas saya masih tetap merevisi gitu. Ternyata pas saya klik, oh ada yang nggak nyambung dengan link halaman berikutnya gitu. Jadi kita harus tetap menggunakan trial and error. Nah, ini materi ini dibuat oleh duta-duta teknologi dari BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Baik, kita share screen kembali. Sebentar. Oke. Oke, ini adalah media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Di sini ada mengenal binatang herbivora dan karnivora. Ini terlihat fase fondasi untuk PAUD usia 5-6 tahun. Lalu, yang kita perlu lakukan adalah kita menyiapkan slide sebanyak yang kita perlu. Oke, sebentar. Saya sambil present ya caranya.
ini kita ada pendahuluan. Nah, seperti ini tadi untuk navigasinya harus sama ya, harus nextnya itu harus sama. Jadi, kita mulai silahkan klik tombol hijau. MPI ini harus ada pilihan menu ya. Jadi MPI itu seperti navigasi. Di sini ada pilihan menu karnivora, herbivora, memasangkan kewenangan makanannya dan juga referensi. Misalkan kita pilih karnivora, kita akan diarahkan langsung ke pengertian karnivora. Di sini ada pengertiannya apa karnivora. Di sini saya cantumkan asal apa namanya referensi. Saya mengambil ini materinya dari Wikipedia dan Detik.com. Nah ini suaranya putus-putus Bu Pina. Mungkin sambil off cam biar lancar. Putus-putus. Oke, ya. Suara saya nggak stabil ya? Kalau sekarang udah, kalau tadi agak putus-putus. Oke, saya off cam dulu ya. Oke. Iya, sudah stabil. Oke, baik, oke. Oke, baik. Yang saya hormati. Nah, Bapak Ibu di sini di MPI ini kita memfasilitasi 3 jenis gaya belajar ya. Kita memfasilitasi pembelajaran berverifikasi untuk gaya belajar visual, kinestetik, dan saya banggakan video. Saya cintai adalah guru bisa menjelaskan tentang harimau, lalu anak-anak yang kita visual bisa melihat seperti apa dan kinestetik bisa menirukan gerakan harimau. Atas nama bagian Rasa Lestari. Oke, kita kembali ke menu awal. Ada kaitan, karena ada kaitan. Setelah wisuda tentu nanti. Nah, seandainya semua materi sudah dibaca dan dijelaskan, kita lanjut ke di sini ada mohon izin saya share screen-nya. Saya share screen. Baik, Pak. Baik, barangkali sudah kelihatan ya, Pak. Sudah, Pak, sudah. Baik. nanti kita akan bermain untuk memasangkan hewan dan harimau. Contohnya apa? Benar. Kemudian isi dan nanti kita hitung berapa jumlah jawaban yang benar. Jika misalkan 4, maka kita klik 4. Terus mungkin ada yang bingung gimana caranya kok bisa dari yang tadi klik bisa langsung ke nilainya seperti apa gitu ya. Nah ini seperti ini gambarannya. Jadi kita membuat slide dari 1 sampai, saya bikin sampai 38 kalau nggak salah ya. Nah, untuk membuat setiap icon itu bisa diklik ya, ini caranya seperti ini. Kita klik ini, lalu ada pilihan link ya. Ini seperti ini, kita klik. Nah, nanti kita cari dia adanya mau di sebelah mana nih. Misalkan abis ini kita mau ke karnivora, kita cek mana ya yang gambar karnivora. Oh ternyata yang ini gitu. Nanti makanya ketika kita mengklik ini akan masuk ke link yang bagian karnivora. Bagian ini yang bagian karnivora seperti itu ya. Nah ini kenapa ini link next-nya bisa diklik ya sama seperti tadi ya. Ini karena ada link. Ntar saya hapus dulu ya. Ini caranya seperti ini. Kita cari di elemen tombol next. Kita tinggal pilih. Di sini ada banyak.
sesuaikan saja. Saya mencari yang warnanya color tone-nya sesuai dengan hijau, saya pilih biru ya. Setelah itu icon yang tadi ini ada titik 3, kita klik, kita pilih link ya. Karena ini tadi ada di halaman 6, karena untuk next berarti kita pilih halaman 7. Tinggal kita cari halaman 7 yang mana. Oh, ini ternyata. Nah, ini kalau sudah done. Nanti next ini bisa diklik untuk mencapai ke halaman berikutnya. Begitupun dengan kolom menu ini. Misalkan di sumber referensi ya. Sumber referensi saya matikan dulu linknya. Oh, sorry. Kita unlink dulu. Nah ya, kita unlink dulu. Nah, untuk sumber referensi kita klik titik 3, pilih link, lalu kita cari halaman mana yang mengandung tentang referensi. Ini saya berada di halaman 37. Maka ketika kita mengklik sumber referensi, dia akan masuk ke link halaman 37. Seperti ini. Ya. Jika kita klik sumber referensi, dia akan masuk ke sini. Ini pun ada tombol untuk kembali. Itu ya. Saya akan berikan linknya ya. Sebentar. Supaya Bapak Ibu bisa mencoba ya. Hasil dari MPI yang telah saya laksanakan. Saya akan share di tombol box message. Sebentar ya. Nah, jika klik link tersebut, Bapak Ibu bisa memainkan media pembelajaran interaktif yang tadi telah saya lakukan. Mungkin jika ingin lebih rinci mengenai bagaimana cara pembuatan media pembelajaran interaktif ini, kita harus melakukan Jimmy tersendiri ya. Mungkin mau luring ya, bertemu. Kadang ada yang, aduh saya nggak paham kalau daring, bingung, mending langsung ketemu orangnya, nanya kayak gimana, mangga. Iya, privat aja, privat. Bu Fitri dan yang lain untuk sharing seperti itu. Baik, demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut, pokoknya salut banget. Saya sendiri belum paham ini bagaimana caranya. Harus privat. Terima kasih Ibu Tina. Ada yang ditanyakan atau lanjut ke yang ketiga? Lanjut aja Bu, pertanyaannya di belakang. Oke, ya udah. Lanjut ke ketiga yaitu Ibu Fitri. Ibu Fitri sudah siap, Ibu? Oke, terima kasih banyak Ibu Luda. Ya, semangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali di sore hari ini, walaupun tadi sempat di awal-awal ya, Pandeglang atau lebih tepatnya di Batu Bantar itu hujan, Bu Vina, Bu Luda semuanya ya. Tetapi alhamdulillah nih sudah mulai cerah ya, karena mungkin sudah mendapatkan pengarahan dari Bu Vina dan Bu Ade sepertinya ini ya. Alam pun jadi ikut belajar seperti itu ya. Punten. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya hari ini untuk sedikit berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang kemarin saya praktekkan ya di kelas. Udah terbukakah? Sudah Ibu. Oke, ya. Mungkin di sini ada yang masih belum mengenal ya, karena saya tidak seterkenal Bu Ade dan Bu Vina ya.
Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Indriani SPD. Saya berasal dari Pandeglang, lebih tepatnya di Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, dan saat ini saya sedang bekerja di SDN Cimanuk 1 ya. Mungkin di sini ada teman-teman dari Cimanuk 1 ya. Alhamdulillah sekali hari ini bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, ini dia sedikit sekali pengalaman-pengalaman saya ya. Kita lanjutkan saja ke materinya. Nah, ini dia inovasi pembelajaran yang kemarin saya coba laksanakan. Saya ambil temanya itu PBL lebih asyik dengan Canva dan Quizzes. PBL itu adalah salah satu model pembelajaran problem based learning ya. Di mana selain PBL juga masih banyak sebenarnya model-model pembelajaran yang lain seperti discovery learning, kemudian juga project based learning, ada STEAM dan segala macamnya. Untuk saat ini sih saya lebih seringnya atau lebih senangnya itu menggunakan PBL seperti itu yang diintegrasikan ternyata dengan Canva dan Quizzes. Kenapa sih Canva lagi? Kenapa sih Quizzes lagi? Kayak begitu kan? Karena memang dua aplikasi ini sepertinya masih merajai ya. Merajai dari inovasi pembelajaran yang saat ini berlangsung. Kemudian mengapa diangkat mengenai PBL kayak gitu kan? Nah, ini sebenarnya berdasar dari situasi di awal-awal kelas, di awal-awal tahun seperti itu ya. Jadi anak-anak itu kadang suka merasa kurang tertantang gitu dalam pembelajaran. Jadi sebagaimana ya mungkin beberapa di sini rekan-rekan di sekolahnya masih ada yang melaksanakan pembelajaran dengan dengan teacher center seperti itu, berpusat kepada guru saja seperti itu, di mana guru menjelaskan, kemudian juga murid diminta untuk mendengarkan, kemudian mencatat, dinilai, selesai pulang seperti itu ya. Mohon maaf di sini mau adzan dulu karena kebetulan rumahnya dekat sekali berseberangan dengan musola. Apa lanjut aja dengan diiringi adzan atau kita break dulu ini Bu Ade? Boleh break dulu sebentar, nggak apa-apa. Itu sebentar ya, sebentar saja. Jadi juga tadi nangis, kasihan itu dulu. Ya, nggak apa-apa. Tunggu saja. Iya, izin sebentar ya.
Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk menjeda waktu sebentar ya. Karena kita mendengarkan azan asar terlebih dahulu, seperti itu mudah-mudahan tidak mengurangi ya pahala kita karena di break azan sebentar seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti selesai dari sini kita bisa langsung bersembahyang seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan ya Bu Luda ya? Iya Bu, silakan Bu. Oke, nah tadi berkaitan dengan situasi pembelajaran. Nah, maka dari itulah saya terfikirkan seperti itu kan. Bagaimana ya biar anak-anak itu semangat belajar, kemudian tidak menganggap belajar itu sebagai sebuah beban. Dan mungkin ini juga sesuatu yang dipikirkan oleh seluruh guru gitu kan di dunia seperti itu. Nah, adapun tantangannya, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasanya dengan semakin canggihnya teknologi, semakin banyaknya platform-platform kayak begitu kan yang ada di sekitar kita, yang makin yang semakin canggih, yang semakin memudahkan seperti itu. Kita kadang suka pusing sendiri kayak begitu kan. Kita mencoba satu, mencoba yang lainnya seperti itu karena memang kita tidak boleh untuk nyaman di zona tertentu seperti itu kan. Sebagai seorang guru tentu kita harus keluar dari zona nyaman kita, bisa keluar untuk belajar kembali, mempelajari hal-hal yang baru yang tentunya hal itu akan kita manfaatkan, akan kita laksanakan untuk kepentingan murid-murid kita semua seperti itu. Karena itulah kemarin itu saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana siswa-siswa itu memecahkan ataupun menyelesaikan sebuah permasalahan yang diaplikasikan atau yang dikontekstualkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Adapun untuk model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning itu, yang pertama kita akan mengorientasikan siswa pada masalah. Ya, jadi di awal-awal pembelajaran kita beritahu lagi siswanya mengenai tujuan pembelajaran, bagaimana kita akan belajar, kemudian juga kegiatan apa yang akan kita lakukan, penilaiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi siswa itu sudah ketika di awal pembelajaran itu sudah siap kayak begitu kan untuk belajar seperti itu. Jadi ketika kita mau mempelajari misalkan mengenai Pancasila, jadi anak-anak itu nggak terganggu pikirannya ataupun konsentrasinya terhadap masalah pohon faktor seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran PBL juga kita mencoba untuk mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini kita akan mengatur nih, memberikan variasi pembelajaran. Jadi ada pembelajaran yang bersifatnya individual, ada pembelajaran yang berpasangan, ada juga pembelajaran yang berkelompok kecil, ada kelompok besar, dan ada juga yang menggunakan peralatan-peralatan seperti itu ya kan. Misalkan kita akan menggunakan buku sebagai sumber belajar, apakah kita akan menggunakan bahan tayang, apakah kita akan menggunakan teknologi seperti yang dilihat di sini. Saya kemarin meminta anak-anak untuk membawa HP kayak begitu kan, sama seperti Bu Ade mungkin yang sudah keren seperti itu kan. Asesmen yang saya laksanakan juga itu menggunakan quizzes seperti itu ya. Kemudian dalam pembelajarannya juga kita akan membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi di sini siswanya memang diminta untuk berdiskusi, tapi bukan berarti kita menghilang kendali seperti itu. Kita harus mengecek gitu kan ke seluruh kelompok ataupun ke seluruh siswa seperti itu, sejauh mana pemahaman mereka, sejauh mana mereka sampai, kemudian kayak gitu. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti akan ada miskonsepsi kayak begitu kan, karena di awal-awal itu kan memang pembelajaran berbasis PBL ini memang
betul-betul student center. Jadi anak-anak yang aktif, anak-anak yang menggali sendiri seperti itu. Kita sebagai guru hanya menyediakan sumber-sumber referensi dan anak-anak pun boleh untuk mencari referensi di luar dari modul ajar ataupun buku yang kita sediakan seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini juga siswa akan berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita buat dalam sebuah LKPD. Nah, disinilah pembuatan bahan tayang dan LKPD ini saya memanfaatkan aplikasi Canva. Seperti itu. Ada yang sudah, pasti udah lah ya, karena zaman sekarang ini memang Canva itu sudah merajai kayak begitu kan. Semuanya sudah terkanva seperti itu oleh aplikasi yang satu ini. Boleh di-share dong Bapak dan Ibu di sini siapa yang sudah ataupun yang sering menggunakan Canva dalam pembelajarannya. Boleh di-chat Bapak dan Ibu. Coba siapa ya yang sudah? Wah, Bu Rosma sudah nih. Oh iya loh. Oh, Bu Rosma mah. Oh, Bu Sambasar belum. Oke, Bu Luda juga sudah. Pak Sambasar itu, bapak-bapak. Oh, Pak Sambasar. Oh, mohon maaf Pak Sam ya. Mohon maaf ini ya karena saya ngelihatnya di sini pakai kerudung semua. Dipanggilnya Pak Ayang. Ada ya. Dipanggilnya Pak Ayang gitu, Bu. Nama Pak ini. Ayang. Aduh, nanti suami saya cemburu ini gimana nih, Pak? Coba ternyata masih ada juga yang belum. belum ya. Ada yang sudah dan ada yang belum. Oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi sebagai informasi bahwasanya memang Canva ini sudah sedang merajai, dan kenapa merajai? Karena memang di Canva ini banyak sekali ya Bu Luda ya. Kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Begitu Bu Luda ya. Iya, fitur-fiturnya banyak sekali. Dari mulai fitur-fiturnya, kemudian juga template-nya, kemudian tadi juga dijelaskan oleh Bu Vina banyak sekali model-modelnya ya. Oh, baru menggunakan untuk diri sendiri ya, belum dipakai untuk ke murid ya. Nanti berarti dari Bu Subaah katanya baru mengenal Canva untuk membuat video pembelajaran. Oke, nah berarti sudah mengenal ya. Dengan yang namanya Canva sudah terbayang seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Subaah sendiri, halo Bu Subaah. Mana Ibu Subaah nih? Kita share sedikit ya Bu Subaah ya. Iya, Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu bisa nggak sih Canva ini dibuat untuk anak-anak seperti itu? Iya. Mohon maaf ada iklan. Harusnya bisa, Bun, karena emang dalam aplikasi Canva itu sangat menarik ya, banyak sekali fitur. Iya, betul sekali ya, dengan materi apalagi ajar. Tadi untuk bahan ajar berarti Ibu sudah menggunakan ya? Kalau diterapkan di kelas belum, Bun, cuma untuk tugas-tugas gitu ya. Tugas yang diunggah di LMS ataupun di PMN, saya sudah melaksanakan gitu, sudah buat. Iya, berarti nanti tinggal ditambahin lagi ya, tinggal mencoba untuk ke muridnya seperti itu ya Bu Subaah ya. Siap, Bun. Siap. Apalagi tadi setelah mendengar pemaparan dari Bu Ade sama Bu Vina ya, jadi kita makin ini ya Bu Subaah ya, makin termotivasi seperti itu ya. Iya, sangat ya. Yeah. Sangat terinspirasi sekali ya. Iya betul sekali Bapak dan Ibu. Jadi di sini juga kemarin refleksi dari pembelajaran yang saya gunakan ini, setelah menggunakan Canva dan Quizzes ini, memang anak-anak itu makin tertarik kayak begitu kan. Jangan-jangan kan anak-anak seperti itu, kita saja yang orang dewasa ketika menggunakan Canva, ketika menggunakan aplikasi-aplikasi yang berwarna seperti itu kan jadi lebih semangat seperti itu. Nah, kita lihat di sini juga ada anak-anak juga semakin semangat seperti itu. Berbeda dengan kalau misalkan kita hanya tulis di papan tulis seperti itu kan. Nih soalnya ini. Kita tulis, jawab, kumpulkan, ini selesai kayak gitu kan. Ya gimana Bu? Iya, karena ada visual yang mereka pakai. Oh, iya. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan
Oh iya, jadi anak-anak yang hobi visual seperti itu bisa kita layani dengan Canva, dengan video pembelajaran seperti itu kan. Anak yang audio juga bisa kita layani seperti itu. Bahkan anak yang kinestetik seperti itu kan, dengan penggunaan MPI yang menggunakan Canva seperti ini juga bisa kita layani seperti itu. Jadi insya Allah nih dengan penggunaan media Canva ini kita juga bisa melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya nih, langkah selanjutnya. Saya sampai lupa nih kan. Jadi setelah kita mengecek gitu ya gitu kan, setelah kita mengontrol dari penggunaan dari pengerjaan LKPD ada anak-anak itu sendiri, anak-anak juga diminta untuk mengembangkan dan menyajikan hasilnya. Nah, seperti yang dilihat di sini, jadi ada beberapa anak yang memang maju ke depan sebagai perwakilannya. Nah, ini juga sebagai salah satu latihan anak-anak dalam penguasaan kompetensi di abad 21 seperti itu kan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak Indonesia di tahun 2050 itu kan memang diharapkan untuk menguasai seperti itu 4 kompetensi di abad 21 ini, diantaranya berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi, dan bisa berkolaborasi. Nah, melalui pembelajaran berbasis PBL ini juga anak-anak insya Allah kita harapkan bisa terbiasa seperti itu dengan menggunakan proses KBM-nya seperti itu. Nah, setelah anak-anak mengembangkan dan menjadikan hasil, kita minta anak-anak lainnya itu untuk menganalisis dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah dari masing-masing kelompok yang tadi. Nah, di sini juga anak-anak bisa kita kasih evaluasi seperti itu. Nah, evaluasinya kemarin itu saya menggunakan quizzes. Ya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin berbeda dengan Bu Ade yang menggunakan mode kertas seperti itu. Kemarin sih alhamdulillah saya meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan orang tua dan wali murid seperti itu untuk mengizinkan anak-anaknya untuk membawa HP, dan ini memang tidak setiap hari ya. Jadi sekolah kami itu tidak setiap hari menggunakan HP, tapi memang ada pekan untuk belajar teknologi seperti itu. Nah, di sini dimintalah anak-anak yang punya ya, kita tidak memaksa seperti itu. Kita tidak memaksa bagi yang ayo harus punya HP, pokoknya HP orang tuanya bawa seperti itu, enggak. Tapi yang orang tuanya mengizinkan, silahkan untuk anak-anak itu bawa HP, dan ternyata alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dengan orang tua seperti itu, dengan komunikasi yang baik juga dengan anak-anak. Alhamdulillah kemarin itu 80% di kelas saya, 40 orang ya Bapak dan Ibu, itu alhamdulillah sudah mau kayak begitu, membawa HP dan belajar. Jadi mereka juga bilang, oh Bu, ternyata bisa ya Bu belajar pakai HP ya Bu ya, kayak begitu. Sama seperti yang dikatakan Bu Ade. Jadi ketika bertemu lagi kayak begitu kan, yang ditanya itu, Bu, kapan kita bawa HP lagi? Bu, kapan kita belajar pakai HP lagi? Kayak begitu. Dan ini juga diharapkan bisa merubah paradigma anak-anak, merubah habit anak-anak dalam penggunaan HP seperti itu, bahwa HP itu bukan hanya bahwa HP itu tidak hanya digunakan untuk bermain saja seperti itu, tidak hanya untuk menonton YouTube saja, tidak hanya untuk membuat konten TikTok saja, tetapi mereka juga bisa mengambil dan mengekspresikan diri mereka, mengambil pelajaran seperti itu melalui teknologi-teknologi yang ada seperti itu. Nah, adapun pendekatan TIPEK yang saya gunakan di sini ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi panjang lebar seperti itu. Apa saja sih teknologi-teknologi yang saya pakai di sini? TIPEK itu Technological Pedagogical Content Knowledge ini. Yang pertama ada Canva. Tadi saya gunakan untuk sebagai bahan tayang seperti itu ya, sebagai bahan tayang, kemudian juga pembuatan LKPD di ketika anak-anak itu bekerja secara kelompok seperti itu. Kemudian juga ada YouTube. YouTube ini saya gunakan sebagai sumber referensi. Jadi saya mengambil video dari para content creator itu yang memang sesuai kayak gitu kan dengan konten materi yang akan saya yang akan saya
ajarkan seperti itu, atau dengan materi-materi yang akan kita bahas bersama-sama dengan para siswa seperti itu. Kemudian juga ada mode quizzes seperti itu ya. Mode quizzes yang saya pakai kemarin itu memang ada 2 fungsi kontrol dalam quizzes, yaitu mode kontrol siswa dan mode kontrol guru ya. Jadi kemarin itu karena untuk siswa silakan menggunakan mode kontrol siswa, sedangkan untuk yang tidak membawa kemarin itu saya minta melayani mereka dengan quizzes kontrol dari guru seperti itu. Jadi bisa bareng-bareng seperti itu, kita tayangkan soalnya, terus kemudian bareng-bareng anak-anak yang tidak membawa itu bisa menuliskan jawabannya seperti itu. Nah kemudian juga hasil dari pembelajaran mereka itu saya unggahlah di PMM seperti itu. Jadi video-video yang kita buat sebagai praktik baik itu bisa Bapak dan Ibu juga buat. Bapak dan Ibu bisa merekam video pembelajaran Bapak dan Ibu, kemudian unggah di PMM seperti itu ya. Dan untuk mengunggah PMM itu memang sangat gampang ya Bu Ade ya. Jadi ketika kita buka nih ID belajar Bapak dan Ibu, pasti sekarang ini ada nih iklan-iklannya seperti itu kan, iklan dari PMM ini sendiri seperti itu. Kemudian di PMM itu memang banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita yang bisa kita manfaatkan seperti itu kan. Nah, untuk PMM sendiri Bapak dan Ibu ada tidak di sini yang sudah yang sudah memanfaatkan fitur-fitur PMN? Boleh chat. Boleh share di chat. Sudah belum Bapak dan Ibu? Menggunakan fitur-fitur atau layanan dalam PMM. Wih, Bu Ade nih, Bu Ade udah juaranya nih. Sudah, Bu Rosma juga wow. Sudah, pasang belum ya? Ada lagi yang lain? Nah. Oke. Oh iya benar pasang mah. Pasang belum, maksudnya belum terisi semua Bu Ade. Padahal itu piala, bukan piala, apa sih namanya itu ya? Sertifikat. Oh, sertifikat. Kalau di sertifikat kan ada pialanya itu ya. Kayak ada medali ya. Bintang. Bintang itu, bintangnya itu kalau pasang tinggal 1 lagi yang belum, kayak begitu Bu Ade. Ya. Nah, memang jadi PMM ini Bapak dan Ibu bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan seperti layanan Google seperti itu ya. Jadi di sini itu banyak sekali maaf. Jadi di sini itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk membantu atau menunjang kegiatan KBM kita seperti itu. Ketika kita misalkan nih sekolahnya masih menggunakan K13 nih, tapi tahun depan kita harus menggunakan kurikulum Merdeka nih. Nah, di sini banyak ya Bapak dan Ibu, di sini bisa kita ambil, di sini banyak sekali perangkat ajar, kemudian ada pengenalan dari kurikulum Merdeka seperti itu, atau boleh juga ke sekolah Bu Ade langsung, seperti itu ya Bu Ade ya. Kata Bu Ade, ya masa orang dari Serang disuruh ke Mandalawangi, katanya kayak begitu. Oke, nah jadi di PMM ini memang banyak sekali fitur-fitur, kemudian juga manfaat-manfaat. Jadi selain kita bisa belajar, kita juga bisa berbagi dengan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi bukan hanya kita yang belajar, tetapi juga kita bisa berbagi dan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Seperti saya, Bu Ade, dan Bu Vina yang saat ini memaparkan materi, itu bukan berarti kita bisa atau bukan berarti kita lebih bisa daripada Ibu semua, tidak, tapi kita hanya belajar untuk bisa berbagi dan sedikit berkolaborasi. Mudah-mudahan apa yang saya, Bu Vina, dan Bu Ade sampaikan itu berkenan di hati para Bapak dan Ibu semua. Seperti itu kita sama-sama belajar demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik, merdeka. Ya, ternyata sudah, alhamdulillah pemaparannya, walaupun slide-nya sedikit, tapi ternyata 20 menit selesai ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Luda, Bu Ade, dan Bu Vina beserta kawan-kawan yang lainnya. Mohon maaf apabila dari pemaparan saya banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ibu Luda dikembalikan lagi kepada Bu Luda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk salut. 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 Salut buat Bu Luda juga. Oke teman-teman, semuanya masih seger ya? Alhamdulillah tadi sudah disampaikan 3 pemaparan materi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, siapa dulu? Ayo ngacung. Siapa yang mau bertanya? Nanti yang bertanya bisa jawab boleh pulang. Kok kayak di kelas ya? Ya. Ayo mari kita pulang, ayo. Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo, silakan Bu Subah. Izin share ilmunya katanya Ibu. Bu Fitri belum share PPT-nya mungkin ya Bu? Share PPT-nya Tadi boleh. sudah dari Bu Ada dan Bu Vina sudah, tinggal Bu Fitri. Oh gitu. Silakan Ibu Bapak. Boleh. Kameranya ini adanya foto saja dengan huruf kemana ya? Oh ya Bu Indra. Pak Indra, Bapak Bu. Bapak Indra, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu ya Sri Kandi hebat nih yang sudah membagikan praktik baik kepada kami, apalagi kami yang sedang merasa kehausan akan inovasi. Terima kasih banyaknya. Tadi saya tergerak dengan ada kuisis ini Bu. Nah, saya baru mengenal ada itu kuisis baru ini kali ini. Tapi muncul ada suatu pertanyaan, kalau misalkan sudah dilaksanakan penilaian itu, kuisisnya itu, apakah kita mengantongi hasil analisisnya Bu? Gitu seperti kalau di bukan Google Classroom, di itu kita mengantongi analisisnya, kita mengantongi nilai-nilainya, lalu kita bisa menentukan untuk tindak lanjut, ya kita menentukan anak di bawah atau anak di atas. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan langsung dijawab saja, Ibu. Saya dulu ya. Vina. Ya silakan Bu Ade. Baik Pak Indra, alhamdulillah kalau di kuis itu setelah kita akhiri kuis, misalkan kita sudah selesai ya, ada 10 pertanyaan, kita akhiri itu otomatis langsung muncul sendiri hasil analisisnya. Jadi dari peserta pertama sampai peserta terakhir ya, itu ada jawaban mereka, nomor berapa aja yang banyak salah, nomor berapa aja yang benar semua. Nah itu bisa jadi analisis kita. Jadi kita juga bisa evaluasi, oh ternyata soal nomor 1 nih rata-rata benar semua. Ini jangan-jangan terlalu gampang soalnya gitu ya. Atau soal nomor 10 misalkan salah semua. Oh jangan-jangan kita belum ngajarin gitu ya gitu. Nah itu jadi udah langsung ada analisisnya Nah dan memang baiknya itu kita di kuis itu ada fitur kelas ya. Baiknya kita bikin dulu kelasnya, masukin satu-satu nama anaknya. Jadi ketika kita mulai asesmen dengan kuisis itu langsung tersimpan rapih gitu, nama pesertanya siapa, hasilnya berapa poinnya, yang salah nomor berapa aja, jadi ketahuan itu Pak. Jadi sudah ada lengkap di kuisis. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Gimana Bu Fira dan Bu Fitri? Bisa menambahkan? Sedikit menambahkan ya Bu Ade ya. Ya. Iya, jadi betul sekali Mbak pemaparan dari Bu Ade tadi bahwasanya itulah enaknya pakai kuisis kayak begitu kan. Jadi kita bisa langsung mengetahui kayak begitu kan hasil anak. Selain itu juga sebagai bahan dari dokumentasi kita. Jadi hasil anak itu bisa Bapak unduh Pak di file Excel-nya. Jadi seperti sama kayak apa ya? Kayak Google Form seperti itu. Iya, Google Form kan kita kalau pakai add-on Fubaro kayak begitu kan bisa ya diunduh seperti itu jawaban anak-anak, kemudian juga
hasilnya seperti itu, nilainya itu juga di Quizizz juga bisa seperti itu. Jadi diunduh yang bagian file Excel-nya itu bisa diunduh sama kita. Jadi makin ringkas, makin cepat, makin efektif seperti itu. Promosi Quizizz nih ya Bu Ade ya. Promosi Praktis. PMUS nggak apa-apa. Ya, gimana dengan Ibu Vina? Silakan tambahkan Ibu Vina. Itu yang gua udah pakarnya Bu. Saya banyak. Aku malah mau nanya ke Bu Vina, boleh nggak sih kalau narasumber nanya ke narasumber? Boleh. Aku penasaran banget soalnya. Ya, boleh ya. Bu Vina mau nanya, itu kan di MPI ya, di TK itu bagaimana penerapannya ya? Apakah mereka bawa handphone atau seperti apa gitu tekniknya gitu untuk penerapan MPI-nya? Buatnya biasanya kalau di saya gitu ya, kan ada WA group ya orang tua siswa. Nah biasanya dari tahun ini sih waktu COVID kan kita udah mulai daring kayak gitu-gitu ya. Nah pas COVID saya bikinnya di ini Word Wall. Jadi kita memasangkan binatang dengan pasangannya, dengan makanannya, dengan apa gitu ya. Kita melalui aplikasi Word Wall. Jadi kita share linknya ke WA group. Nanti handphonenya tetap handphone orang tua ya, karena anak TK kan belum punya handphone. Nah jadi kita memberi materinya lewat game seperti itu gitu, karena kita di COVID ya. Terus kan dulu ada kuota dari Kemdikbud ya untuk anak-anak tuh ada berapa giga gitu ya, saya lupa tuh. Jadi kita manfaatin di situ untuk memberi materi, kita beri ke anak-anak seperti itu Bu Ade. Kalau yang sekarang ini saya baru bikin satu ya untuk MPI ya, karena kesibukan dan lain hal gitu. Nanti rencananya saya setiap tema mau saya buat MPI-nya biar anak-anak tuh semangat gitu. Kalau yang sekarang saya kemarin selain di-share ke WA group juga dipakai pas di sekolah, kita di sekolah pakai laptop. Cuman kendalanya kami belum punya Infokus ya untuk TK itu kan kalau untuk dana sendiri agak sulit. Jadi rencananya saya dan kepala tuh mengusulkan untuk BOP tahun berikutnya tuh mau membeli Infokus, fokus di situ gitu. Karena kita ingin banyak sekali yang mau kita share ke anak-anak. Kalau hanya dari layar laptop yang kecil kan kurang maksimal. Jadi kita mau beli Infokus untuk kedepannya seperti itu Bu Ade. Terima kasih. Oke, jadi blended learning ya gitu ya, bentuk penugasannya di WA gitu ya. Oke, terima kasih Bu Vina sudah menginspirasi. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain ada lagi. Waktu tinggal berapa ini? Kita sampai ya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Yang boleh bertanya, yang bisa menjawab boleh pulang. Kayaknya sudah nggak ada Bun, tinggal 5 menit. Itu ya, ada. Closing aja dari masing-masing. Oke, gimana? Ya, silakan di closing dari Ibu Ade dulu, kemudian dilanjut dengan Bu Fitri dan Bu Vina. Closingnya silakan. Oke. Pesan terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang sering saya bilang ya di webinar-webinar yang lainnya bahwa nasib pendidikan anak-anak kita ada di tangan kita. Ya, jadi kalau kitanya diem aja, jangan menuntut anak murid kita untuk macam-macam ya. Jadi kalau anak murid kita mau sukses, anak murid kita mau kreatif, inovatif, dari gurunya dulu gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus jadi guru out of the box gitu ya. Jadi jangan cuma ngajar aja, tapi benar-benar memberikan inovasi pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan zamannya, kodrat zaman dari murid kita. Itu sih Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Bu Fitri, closingnya. Oke, saya dulu ya, bukan Bu Vina dulu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh, silakan. Maksud, yang pakar biasa jagoan terakhir. Oh iya betul ya, kalau pakar mah di akhir aja ya. Ini anak bawang di tengah-tengah nggak apa-apa. Oke, Bapak dan Ibu, kita adalah guru-guru, kita adalah pengajar yang memang seharusnya terus belajar karena kita adalah seorang pembelajar. Jika kita mau memperbaiki pendidikan di Indonesia, maka ayo sama-sama kita mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini dan mulai dari yang hal kecil. Mungkin seperti itu saja Bu Lida. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jagoannya silakan Ibu Vina. Bu, jagoan itu biasanya kalau nggak menang mati Bu. Janganlah, kan ada prajuritnya 2 nih. Harus jagain. Happy ending, Bu.
Iya. Dari saya sih sebagai guru penggerak ya, pengajar praktik dan pembatik ya, ya sama dengan motonya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pertama kita tergerak dulu, melihat puisi saya juga belum terlalu ini ya, karena belum nyampe ke ranahnya anak TK kalau puisi, tapi saya pengen belajar gitu. Jangan buat kita, maksudnya jangan buat anak, tapi buat ke rekan-rekan guru lainnya. Kemudian kita bergerak ya, mulai bergerak mencari informasi di PMM ya, terutama banyak sekali bukti karya dari teman-teman, video inspirasi. Kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana, kita di PMM saja sudah banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Jangan lupa gunakan akun belajar ID-nya, karena akun belajar ID itu di Canva bisa dapet yang premium ya. Semua nggak berbayar kalau pakai akun belajar ID. Nah, kemudian menggerakkan ya. Istilahnya kita itu kalau sudah tergerak, kemudian mau bergerak, alangkah lebih baiknya kita juga ikut menggerakkan rekan-rekan lain ya. Mungkin dari tadi hanya 10 menit dari kita, ada yang tergerak, saya pengen mempelajari kuisis kayak tadi Pak Indra ya. Terus Bu Narti juga tadi, Bu Vin boleh nggak saya kalau mau ngundang Bu Vina untuk mengadakan tentang Canva? Oh iya, mangga, silakan. Kami bertiga bersedia ya Bu Ade, asalkan sesuai dengan jadwal kosong, insya Allah kami bersedia bergerak, tergerak dan menggerakkan untuk Kabupaten Pandeglang terutama ini ya. Terima kasih. Keren ini. Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ade, Ibu Fitri, dan Ibu Vina yang hari ini yang sangat luar biasa. Saya juga terkesima ini. Kayaknya harus banyak belajar lagi ya Ibu Bapak. Kita sebagai pelajar, sebagai guru juga tidak boleh kalah dengan pelajar. Jadi tidak harus berhenti sampai di sini. Jadi tetap harus belajar karena mengikuti selain pemahaman konsep ajar yang harus kita pahami, kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Hari ini pembelajaran praktik baik, pembelajaran dan asesmen abad 21. Alhamdulillah lancar, dan insya Allah nanti kita tindak lanjuti. Siapa yang mau luring, daring, boleh dipersilakan. Ini para jagoan-jagoan kita, hebat nih. Ya, untuk yang ke-19 ini, Alhamdulillah, mari untuk penutupnya saya kasih pantun lagi nih. Dari Cirwas ke Kampung Seruni. Cakep. Ingin berkelana. Ya, ingin belajar terus. Hari ini belajar ditekuni. Alhamdulillah ya. Kemudian kalau dipraktikkan pasti berguna. Insya Allah. Jadi pembelajaran itu tidak konvensional lagi. Dan sekarang guru itu harus terus dituntut untuk memperkaya diri dan kreatif. Tidak tadi itu, kita harus punya prinsip out of the box, keluar dari zona nyaman. Tadi sudah disampaikan Ibu Bapak ya, harus terus kreatif, harus punya strategi yang jitu, supaya anak-anak kita bisa terus mengikuti apa yang kita berikan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik Ibu Bapak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau pesan yang lain dari para peserta yang lain. Hari ini kayaknya cukup menyenangkan ya. Karena pematerinya juga menyenangkan ini, menantang. Iya. Baik, kalau tidak ada, masih ada? Cukup, Bu. Iya, nanti tinggal ini saja ya, kontak-kontak kalau misalnya ada yang dibutuhkan untuk pemateri Ibu Vina, Ibu Fitri, dan Bu Ade. Saya ucapkan terima kasih ini. Terima kasih banget sudah mau berbagi, bergerak, tergerak, dan menggerakkan ya. Baik, kalau gitu kita tutup saja kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bareng dulu ya, foto bareng dulu dibuka itunya, apa namanya? Oh iya nih, kalau bisa nih dibuka nih, Bu Heni mana, Bu Dewi, Bu Minarti, Ibu Lina, Pak Indra. Nah, Pak M. Kutra Tulus sudah ada nih. Bu Heri mana, Bu Heri?
Terus yang lainnya nih, belum ini ada 13 lagi. Pesertanya hari ini ada 26 nih. Oke, Tadi ya. Gimana? 30. Bu Fitri, Bu Vina. Iya. Ya, 1, ya. Ayo, 2, 1, ayo. 3. Ini apa? Posisinya yang bagus. Guli Ibu Indah mana ini? Udah, udah di Ayo screen. semangat. Bergerak dan menggerakkan. Nah, 2, 3. ya. Senyumnya semua. Pak Safrudin, senyumnya mana? Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Cepat amat pulang deh. Tutup ya. Selamat melanjutkan perjuangannya untuk mendidik anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih, hatur nuhun. Amin. Semangat Pak Indra. Mohon pisan Pak Indra.